Pernahkah kamu merasa sudah banyak berkorban untuk orang lain, tapi bukannya dihargai? Kamu malah dianggap seolah-olah itu kewajibanmu? Kalau iya, video ini cocok buat kamu. Kalau kamu mengklik video ini, kemungkinan besar kamu tumbuh dengan pemikiran bahwa kalau kamu banyak berbuat untuk orang lain, mereka akan lebih menghargaimu. Bahwa jika kamu selalu membantu, selalu tersedia, dan selalu berkata ya, maka mereka akan memperlakukanmu dengan lebih baik. Tapi, bagaimana kenyataannya? Yang sering terjadi justru sebaliknya. Kamu terus-menerus berusaha untuk orang lain, dan bukannya mendapat apresiasi, kamu malah sering tidak mendapatkan apa-apa. Atau lebih buruk, mereka mulai menganggap itu sebagai kewajibanmu. Seakan-akan sudah tugasmu untuk selalu hadir, apapun perlakuan mereka kepadamu. Akhirnya, kamu mulai merasa tidak terlihat, kelelahan, bahkan mungkin menyimpan rasa kesal. Nah, bagaimana kalau saya katakan bahwa dengan melakukan lebih sedikit, justru kamu akan lebih dihormati? Saya tahu itu terdengar aneh, tapi coba dengarkan dulu. Inilah yang sebenarnya berubah ketika kamu mulai menarik diri sedikit. Nomor 1, kamu memancarkan rasa percaya diri, bukan keputusasaan. Saat kamu terus-menerus mengejar orang lain, terlalu banyak menjelaskan diri, atau berusaha keras membuktikan betapa baik dan setianya kamu, itu bisa memberi kesan yang salah, meskipun niatmu sebenarnya baik. Jujur saja, itu justru terlihat seperti kamu sangat haus akan pengakuan. Sebaliknya, ketika kamu berhenti berusaha terlalu keras, kamu langsung terlihat lebih tenang dan lebih percaya diri. Alih-alih berpura-pura, kamu benar-benar hadir sebagaimana adanya. Kepercayaan diri yang tenang itu berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Kamu tidak sedang mencoba meyakinkan siapapun. Kamu hanya menunjukkan diri sebagai seseorang yang menghargai nilai dirinya sendiri. Percayalah, orang lain akan menyadari perbedaannya. Nomor 2, kamu menunjukkan bahwa waktumu bernilai. Saat kamu selalu tersedia, orang lain akan berhenti menghargainya. Seolah-olah mereka menganggap energimu memang selalu ada, kapan saja. Begini, saya tidak mengatakan bahwa kamu tidak boleh membantu orang lain atau harus cuek dan dingin. Bukan itu maksudnya. Tapi kalau kamu punya kebiasaan langsung meninggalkan semua pekerjaan hanya karena ada yang memanggil atau terus-menerus mengubah jadwal demi orang lain, itu memberi kesan bahwa waktumu tidak terlalu berharga. Dengan sedikit menarik diri, situasinya berubah. Ketika waktu dan energimu tidak lagi semudah itu diakses, orang-orang mulai sadar bahwa perhatianmu bukan sesuatu yang bisa mereka anggap pasti akan selalu ada. Itu adalah sesuatu yang harus mereka hormati dan hargai saat kamu memberikannya. Nomor 3, kamu terlihat lebih stabil secara emosional. Perlu saya tegaskan, melakukan lebih sedikit bukan berarti kamu menutup diri secara emosional. Artinya, kamu tidak membiarkan setiap hal kecil menyeretmu ke dalam pusaran emosi. Kamu tidak lagi terburu-buru membela diri begitu ada yang memicu, atau langsung berusaha memperbaiki sesuatu detik itu juga, ketika terasa ada yang salah. Sebaliknya, kamu memperlambat langkah. Kamu memberi dirimu ruang untuk benar-benar berpikir sebelum merespons. Dan jeda kecil itu mengubah segalanya. Itu menunjukkan bahwa kamu tidak di sini untuk bermain pingpong emosional. Kamu tidak membiarkan suasana hati atau komentar orang lain mengendalikanmu. Kamu punya kendali atas reaksimu sendiri. Dan kestabilan seperti itu cenderung menghasilkan jauh lebih banyak rasa hormat dibanding terus-menerus menjelaskan apa yang kamu rasakan atau apa yang orang lain lakukan salah. Nomor 4, kamu menciptakan ruang untuk usaha yang saling timbal balik. Coba tebak, kalau kamu selalu yang melakukan semua pekerjaan, orang lain akan membiarkannya.
Pikirkan baik-baik. Kalau kamu selalu yang mengirim pesan duluan, selalu merencanakan segalanya, selalu meluruskan kesalahpahaman, atau selalu mengecek keadaan, maka kamu sebenarnya telah menciptakan hubungan yang timpang. Itu bukan lagi sebuah hubungan, tapi kamu yang mengelolanya. Tapi ketika kamu mulai melakukan lebih sedikit, ketika kamu berhenti menutup semua celah, kamu memberi kesempatan kepada orang lain untuk bangkit, untuk memulai, dan untuk berinvestasi juga. Dan kalau mereka tidak melakukannya, itu sudah jadi jawabannya. Rasa hormat biasanya muncul ketika kamu berhenti melakukan segalanya dan membiarkan orang lain menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Nomor 5, kamu terhindar dari perlakuan yang menganggapmu sebagai hal yang biasa. Pernahkah kamu menyadari bahwa orang baru mulai menghargai sesuatu ketika mereka tidak lagi mendapatkannya? Aneh, tapi memang begitu cara kerjanya. Semakin banyak kamu memberi tanpa batas, semakin kecil pula usaha itu terlihat istimewa. Tindakan kebaikanmu bisa berubah menjadi seperti suara latar yang diabaikan, dan orang-orang berhenti mengakui sesuatu yang dulu terasa spesial karena sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Tapi saat kamu menarik diri sedikit, itu membuat mereka tersadar. Melakukan lebih sedikit mengingatkan mereka bahwa apa yang kamu berikan adalah sebuah pilihan, bukan kewajiban. Dan setiap pilihan pantas mendapat rasa syukur, bukan sikap merasa berhak. Nomor 6, kamu membiarkan konsekuensi yang mengajar, bukan sekadar kata-kata. Kalau kamu pernah merasa harus mengulang batasan yang sama, meminta bentuk rasa hormat yang sama, atau menjelaskan rasa sakit yang sama berulang kali, kamu pasti tahu betapa melelahkannya itu. Saat seseorang melanggar batas atau terus mengulangi pola yang sudah pernah kamu bicarakan, kata-kata lama-lama akan kehilangan makna. Tapi tindakan tidak. Menjauh atau sekadar tidak hadir seperti biasanya adalah batasan yang paling kuat. Kamu tidak perlu mengumumkan batasanmu, cukup jalani saja. Orang akan lebih menghormatimu ketika mereka sadar bahwa kamu tidak sedang menggertak. Nomor 7, kamu beralih dari sekadar dibutuhkan menjadi dipilih. Saya jujur saja, ada perbedaan besar antara dihargai karena siapa dirimu dan hanya diandalkan karena apa yang bisa kamu berikan. Kalau kamu selalu jadi orang yang dicari ketika orang lain butuh sesuatu, kamu memang jadi andalan mereka, tapi bukan prioritas mereka. Dengan melakukan lebih sedikit, kamu membalik keadaan. Kamu membuat fokus kembali pada hal yang penting. Apakah mereka benar-benar menghargaimu? Bukan hanya apa yang kamu lakukan untuk mereka. Itu mengingatkan mereka bahwa kamu bukan sekadar ada untuk memenuhi kebutuhan. Kamu punya kebutuhanmu sendiri, batasanmu sendiri, dan nilai dirimu sendiri yang tidak bergantung pada seberapa bergunanya kamu bagi orang lain. Saat kamu berhenti memberi berlebihan, kamu berhenti jadi jalan pintas dan mulai jadi seseorang yang memang harus mereka sisihkan waktu dan ruang secara sadar. Pada akhirnya, selalu jadi orang yang paling banyak berbuat itu ada harganya. Kamu kehilangan waktu, ketenangan pikiran, bahkan rasa harga dirimu sendiri dalam prosesnya. Dan anehnya, orang-orang yang paling keras kamu coba senangkan tidak selalu membalasnya dengan rasa syukur. Seringnya, mereka malah berharap lebih. Tapi begitu kamu menarik diri sedikit, semuanya mulai berubah. Orang akan berusaha lebih atau justru menjauh. Bagaimanapun juga, kamu merebut kembali kendalimu. Kalau bagian ini terasa ngena buatmu, saya ingin dengar pendapatmu. Apa satu hal dalam hidupmu yang siap kamu lepaskan dari kebiasaan selalu jadi yang paling banyak berbuat dan mulai biarkan mengalir begitu saja? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, dan aktifkan notifikasimu.
Masih banyak hal yang bisa kita bahas bersama. Dan kalau kamu punya teman yang selalu terjebak dalam pola ingin menyenangkan semua orang, tolong bantu. Bagikan video ini untuk mereka. Terima kasih sudah menonton.